Sebelumnya nyuwun sewu ya Pak badhe izin neliti ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dari kenikmatan yang paling kecil menuju kenikmatan yang paling besar, yaitu kenikmatan Islam, iman, dan ihsan. Yang dua, sholawat serta salam masih tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan dan pentingnya dalam menuntut ilmu. Seperti yang telah kita ketahui bapak-bapak, ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ilmu sangat bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah dan lebih berwarna dalam menjembatani dan menjalani semua dalam kehidupan keseharian. Ilmu dipelajari bukan sekadar agar mengerti, melainkan harus bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan sebagaimana halnya kebutuhan rezeki atau pangan untuk bertahan hidup. Jadi menuntut ilmu itu ibarat kita membutuhkan makanan di setiap harinya. Seorang yang tidak makan atau minum dalam waktu tertentu dapat mengalami kelaparan, bahkan mengalami kematian jika kita tidak makan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula ibarat ilmu itu sendiri. Ketika jiwa atau hati yang tidak dikasih makanan, yaitu berupa ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, tentu hatinya akan gersang, bahkan lama-lama akan mengalami kematian. Hadirin rahimakumullah, barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita untuk memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu juga. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka jawabannya adalah tetap dengan kita menuntut ilmu. Mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semuanya, bapak-bapak. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila mahdi, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat. Jadi ilmu itu wajib bagi kita semuanya, baik bagi muslimin maupun bagi muslimah. Hadirin rahimakumullah, keutamaan ilmu, terdapat keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Antara lain yaitu orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajatin. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan diberi beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang
keutamaan ilmu itu sendiri. Ilmu dapat mengangkat derajat seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan, Bapak-bapak. Terus kemudian keutamaan dalam menuntut ilmu itu sendiri antara lain yaitu menuntut ilmu itu orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam ayat Al-Fatir ayat 28 ini menjelaskan tentang ilmu itu sendiri. Seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, orang berilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena orang berilmu itu memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sudah kita ketahui ya Bapak-bapak bahwa saat ini virus pandemi COVID-19 merupakan musibah bagi seluruh dunia. Bahkan tak luput negara kita, negara Indonesia menjadi dampak oleh COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak di semua bidang sektor, yaitu salah satunya di antaranya yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, bahkan bidang pariwisata juga terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Di era pandemi saat ini, lembaga pendidikan formal tidak berjalan, Bapak-bapak. Itu dihentikan, dan kebijakan dari pemerintah itu dengan melakukan pembelajaran secara daring. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak, meskipun lembaga pendidikan itu berhenti, tidak membuat kita dalam menuntut ilmu itu juga berhenti. Menuntut ilmu itu tidak harus bersekolah, tidak harus kuliah, Bapak-bapak, tidak harus mengikuti lembaga-lembaga formal, tidak. Tetapi dengan suatu hal kecil dalam menuntut ilmu seperti kita saat ini, yaitu dalam majelis taklim saat ini, itu merupakan suatu menuntut ilmu yang bermanfaat. Meskipun sederhana dalam menuntut ilmu di majelis taklim ini dapat membentuk potensi kita dari sikap maupun dari pengetahuan, sehingga dapat menjadikan pendidikan yang berkarakter dan sebagai fondasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh lain dari menuntut ilmu itu Bapak-bapak, di sekitar kita dalam masyarakat, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Slamet kemarin pada pertemuan di minggu kemarin, TPA merupakan pendidikan non-formal mengenai ilmu agama bagi anak-anak. Meskipun sederhana, tetapi menjadikan TPA untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan menjadi fondasi dalam pendidikan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, Bapak, menuntut ilmu itu tidak harus dengan bersekolah, berkuliah, maupun dengan lembaga-lembaga formal lainnya. Tapi dengan hal kecil saat ini, dengan mengikuti majelis taklim, dengan mengikuti taman pendidikan anak-anak bagi putra-putri kita
menjadikan menuntut ilmu itu sangat mudah bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, di era saat ini menuntut ilmu dapat melalui media komunikasi, Bapak-bapak. Jadi dengan media komunikasi menuntut ilmu itu sangat mudah. Apalagi dengan di era pandemi saat ini, semua serba daring dalam jaringan. Dalam ilmu komunikasi yang saya pelajari, Bapak-bapak, di kuliah di kampus. Nah, di kampus saya itu mempelajari tentang komunikasi. Orang berbicara itu dipelajari, Bapak-bapak. Jadi ngomong itu dipelajari, ya ampun. Jadi komunikasi, berbincang-bincang dengan kita semuanya itu memiliki 3 fungsi, Bapak-bapak. Jadi komunikasi itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, memiliki fungsi informasi. Yang kedua, hiburan. Yang ketiga yaitu propaganda, mempengaruhi. Nah, fungsi informasi yang pertama ini menjadikan media komunikasi dapat dijadikan dalam menuntut ilmu, Bapak-bapak. Jadi sangat mudah di era saat ini, Bapak-bapak. Kita menuntut ilmu dengan hanya menggunakan sebuah perangkat, yaitu perangkat gadget handphone sekarang ya Pak. Itu sebagai media komunikasi, sebagai kita untuk menuntut ilmu itu sangat mudah dan fleksibel, sehingga melalui media komunikasi dapat menjadikan kita untuk sarana berdakwah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi bapak-bapak semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan bapak-bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.